Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Mari kita terus konsisten, teguh, kuat, dan tekun. Karena ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Dan disitulah kita akan melihat ada yang namanya sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Menjadi komplit. Terkadang kita berpikir bahwa kita lebih menyukai hasil, tetapi Tuhan lebih menyukai proses. Karena itu pada pagi hari ini kita akan kembali belajar sebuah prinsip tentang prinsip dasar kejemaatan atau rumah Tuhan itu perlu dibangun. Dasarnya adalah pewahyuan, Yesus adalah Tuhan. Ya, dan ketika kita berkata Yesus Tuhan, konsekuensinya adalah kita harus taat. Karena kalau kita tidak taat berarti kita menyembah Yesus yang mana, Tuhan yang mana. Karena ketika kita berkata Dia adalah Tuhan, konsekuensinya kamu harus taat. Kenapa kau panggil aku Tuhan tetapi tidak taat? Jadi jelas konsekuensinya adalah ketaatan. Karena itu kita sudah belajar kemarin bahwa bisa saja saudara akan muncul banyak Mesias yang palsu. Mesias yang benar ketika kita mempercayai itu iman kita, maka buah daripada ketika kita menyatakan Dia adalah Tuhan kita, maka kita akan hidup di dalam ketaatan. Karena itu ketaatan bukanlah sesuatu yang hanya sampai di pengetahuan atau otak kita saja atau pengertian, tetapi kita perlu hidup menghidupi sungguh-sungguh, dan ini perlu menjadi gaya hidup kita, hidup sehari-hari kita. Ketaatan itu mutlak. Karena itu pada saat ini kita akan membaca sebuah ayat dari kitab Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa ketaatan itu tidak setengah, tapi sepenuh sampai mati. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib, menunjukkan keteladanan, makna, dan arti daripada ketaatan. Apa itu ketaatan? Ketaatan itu adalah kita sudah belajar bahwa walaupun kita rasanya tidak suka, tidak ingin, tapi ya taat itu kita melakukan. Walaupun itu nggak cocok menurut kita, walaupun itu mungkin bagi kita itu menyusahkan, tapi ketaatan itu bicara tentang sebuah keputusan kita untuk mentaati Tuhan. Kita sudah belajar di awal, saudara-saudaraku, bahwa ini begitu penting sekali ketaatan ini, karena ini adalah sebuah prinsip yang sangat mendasar. Jadi ketaatan adalah berkata tidak kepada dosa dan berkata ya walaupun saudaraku itu rasanya tidak pas, sekalipun apapun yang terjadi. Kita belajar seperti Tuhan Yesus, Dia memberikan teladan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketika kita menjadikan Yesus Tuhan, Dia menjadi pemegang kendali kita, bukan kita lagi. Jadi ketika kita taat sampai mati, ya apapun tidak boleh menguasai kita. Kita perlu melakukan apa yang Dia katakan, melakukan seperti yang Dia inginkan. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Jadi sekali lagi, kita perlu mengikuti Dia, akrab dengan Dia, walaupun itu berat. Jadi kita tetap harus menjadikan Dia Tuhan. Kita perlu menjadi taat. Karena itu kita melihat beberapa hal penting yang kita ingin pelajari pada pagi hari ini adalah makna dan arti daripada ketaatan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 2 mulai, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Bapak Ibu, kita lihat bahwa
langkah-langkah ketidaktaatan adalah Bapak Ibu yang pertama, seperti yang kita telah belajar dari diri Saul, ada yang namanya asumsi. Orang-orang ini diundang untuk pesta perjamuan kawin anak domba. Tetapi kita melihat bagaimana mereka berasumsi. Nggak apa-apalah. Mereka membenarkan diri, mereka memiliki alasan, dan akhirnya mereka sampai pada tindakan pemberontakan secara frontal. Jadi berbahagialah kita yang bisa belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Jadi Alkitab ini begitu banyak contoh. Jadi orang-orang ini saudaraku gagal masuk ke tempat yang justru sudah disediakan. Kenapa? Karena mereka banyak alasan. Jadi terkadang sama seperti Saul, dia punya banyak alasan. Ya sayang ini, domba lembu ini kalau ditumpas. Padahal ketaatan itu tidak kompromi Bapak Ibu. Bayangin ya, seandainya ketika Yusuf misalnya, saudara bisa bayangin ketika dia mendengar bahwa calon istrinya, tunangannya Maria ternyata sudah hamil. Dan Bapak Ibu tahu ketika secara diam-diam dia ingin menceraikan Maria sebagai tunangannya. Jadi dia sudah bertekad. Dan waktu dia akhirnya bertemu, malaikat datang dalam mimpinya. Hanya saya mau ajak saudara bayangin saja, seandainya waktu itu Yusuf sebagai tunangan Maria tidak taat, ya, waktu mendengar perintah yang dia peroleh dari mimpinya, ya, jika saja pada waktu itu secara diam-diam dia mengambil keputusan untuk meninggalkan atau menceraikan Maria yang sedang mengandung bayi Yesus, juru selamat dunia, sudah bisa bayangin rencana Allah yang besar. Jadi rencana Allah yang besar, kemuliaan Allah, jalannya akan terbuka. Ketika kapan? Ketika kita menyiapkan jalan Tuhan menjadi lurus. Hal-hal yang tersembunyi dalam pikiran Yusuf waktu itu saudaraku bisa disingkapkan. Dan dia belajar taat. Dia menerima Maria sebagai tunangannya. Dan dia tidak melakukan hubungan suami istri sampai Maria melahirkan Yesus. Kalau saudara bayangin sudah punya tunangan, sudah tahu tunangan saudara hamil. Saudara tidak menghamili dia. Ya, tapi dia sudah berniat tadinya untuk menceraikan Maria. Tapi dia dapat mimpi dan dia taat. Nah, kita lihat bahwa rencana Allah yang besar di akhir zaman ini pun akan terlaksana. Jadi Tuhan butuh bukan hanya sekedar gereja yang banyak orangnya, ya bagus. Tetapi isi orang-orangnya ini apakah mereka hidup dalam ketaatan seperti Yusuf? Atau saudaraku, kita bayangkan seandainya Maria tidak taat waktu mendengar perintah yang dia peroleh, saudaraku, dari perjumpaannya. Ketika malaikat datang bahwa dia akan hamil. Bagaimana Maria pada waktu itu saudara-saudara menolak. Jadi kita lihat ternyata dalam proses rencana Allah yang besar untuk melahirkan Yesus menjadi juru selamat dunia, Tuhan membutuhkan pribadi yang taat. Jadi kalau Maria menolak juga waktu malaikat Gabriel datang, ketika dia berkata, kamu akan mengandung. Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin bisa terjadi karena aku belum bersuami. Tapi saudara, dalam ayat 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara bisa bayangin. Jadi semua proses ini terjadi disertai ada orang-orang yang mau taat. Jadi ketaatan itu butuh pengorbanan seperti Yesus. Dia mengosongkan diri. Ketika orang Majus dari timur, dia dapat petunjuk, jangan jalan dari situ karena Herodes bisa bermasalah. Dan orang-orang Majus itu mereka juga taat. Jadi kita melihat selalu ada orang-orang yang taat. Jadi penjagaan pembelaan yang sempurna pasti saudaraku ada untuk orang-orang yang taat. Jadi kita melihat bahwa rencana Tuhan di hari-hari ini membutuhkan orang-orang yang taat. Yesus taat, saudaraku, sebagai seorang anak. Jadi pribadi-pribadi yang terlibat di dalam peristiwa besar yang kita sebut Natal, saudaraku. Jadi semua didukung oleh orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Karena itu saya mau katakan bahwa pagi hari ini kita sudah belajar pemberontakan sama dengan dosa penyembahan berhala. Perdukunan itu melukai, menyakitkan hati Tuhan. Pemberontakan ya itu secara langsung kepada Allah dan bisa berakibat fatal di dalam ketidaktaat. Manusia kehilangan persekutuannya dengan Allah untuk selama-lamanya karena pemberontakan yang dilakukan Adam dan Hawa. Tetapi Yesus memberikan teladan dalam Roma 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Untuk apa saudaraku? Di sini katakan untuk
pembenaran untuk pelanggaran semua orang yang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang semua orang menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu pribadi yaitu Yesus setia taat sampai mati, maka semua orang boleh menjadi benar. Dan ini menjadi titik paling bawah rendah akibat ketidaktaatan. Anda dan saya berada di bawah lembah bayang maut, semua karena ketidaktaatan. Jadi pemberontakan, ketidaktaatan, pelanggaran Adam hanya dapat ditebus oleh ketaatan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Dia datang dalam ketaatan yang total. Dia tidak komplain, dia tidak berbantah-bantah, dia tidak mengadakan perlawanan sebagai seorang anak. Dia taat, dia datang melepaskan hak kealahannya. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa wajah seorang hamba atau doulos. Dan dia setia, dia mengosongkan dirinya, dia taat. Taatnya sampai apa? Sampai mati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kebenaran ini menolong kami untuk terus bertumbuh hidup dalam prinsip dasar menjadikan Yesus Tuhan. Sehingga dasar kepengikutan, dasar kehidup kami sungguh-sungguh dibangun di atas dasar yang kokoh. Sehingga goncangan boleh datang, tetapi Tuhan ketika dasar kami benar, kami akan tetap kuat menghadapi segala hal. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terima kemurahan, kesembuhan, kekuatan, dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.